sebetulnya cuma saya udah terlanjur emosi itu Ya. manusia ini keterlaluan banget. Saya kan mau tidur itu malam itu, kasih video ini loh, kok video ini gimana nih kok katanya Ya. Shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua, dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua update terbaru mengenai kondisi Ustadz Agustan, yang dimana kemarin dia menempelkan Alkitab di pantatnya dan kemudian dia kentut. Nah teman-teman, ada beberapa orang yang berkunjung di tempatnya dan memang sangat prihatin sekali kondisinya saat ini, dan memang dia mengalami atau sedang mengalami sakit. Sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Kita mau nengok gimana sih kondisinya. Kita lihat ya di dalam. mana kondisi bagus. Alhamdulillah lumayan loh, lumayan ya. Sudah berapa hari? Udah berarti berapa hari ya? Dari malam Jumat akhirnya tuh Besok juga lagi. Udah lewat dong. dari makanan. Jadi memang kemarin sebetulnya masih nggak boleh kerja over. Saya kan ada buka mau dari kapel terlalu porsi loh itu. Ya memang terasa mau ke Banting terpaksa terus seneng kan dapat order banyak kan. Jangan dipaksa kali langsung panggil lagi. Ya itu lah. Udah dinasihatin istri itu nggak mau dengar. Dokter juga bilang ini nggak boleh, harus kerja yang ringan. Lagi istirahat aja. 2, 3. Kok ini lagi rame. Saya juga baru tahu videonya. Itu ada video Pak Agus itu bilang ada ini Bible terus bawa ketutin. Itu kapan itu Pak? Kapan? Itu waktu tanpa Rani buat video terakhir itu yang luar biasa itu, ini darah tinggi naik itu. Kok bikin itu karena marah sama teman? Iya, saya lihat itu terlalu mah itu. Itu Bible-nya mana Pak? Ada itu, cuma udah lama nggak kepake. Itu ya? Ini belum ada isinya nih Pak. Iya, kalau lama nggak kepake. Oh, covernya doang. Ini ya bentuknya ya. Ini covernya doang ternyata. Nggak ada Bible di situ. Kita udah nggak baca Bible kan udah masuk Islam. Ya sebenarnya bagaimanapun kok di Islam itu kita diajarkan untuk menyeru kepada orang lain dengan hikmah, dengan baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Iya sih sebetulnya, cuma saya udah terlanjur emosi itu. Ya. Manusia ini keterlaluan banget. Saya kan mau tidur itu malam itu, kasih video ini loh, kok video ini gimana nih kok katanya. Ya, jadi kita mesti ambil Ya hikmah. memang nggak kontrol juga itu, saya juga saya. Ya, jadi ini banyak laporan, ada laporan polisi, ada ini itu. Ini kekhilafan ya. Saya sendiri mengakui bahwa itu salah. Islam sangat melarang kita untuk menghina agama lain, membalas hinaan dengan hinaan. Itu nggak boleh. Kalau kita diajarkan untuk tidak boleh menghina sesama agama orang lain. Orang menyembah batu pun kita nggak boleh hina batunya. Kalau kita menyerukan kebaikan dengan hikmah dan membalas mereka, hinaan mereka atau perdebatan dengan cara yang baik dan benar. Jadi kok aku sekarang juga posisi sakit,
kita jenguk karena kita dengar sudah mau dijemput oleh Polda. Silahkan, barang siapa berbuat pasti bertanggung jawab. Kalau kayak gini Walaupun bagaimanapun kita manusia bisa salah dan hilaf, bisa hilaf. Silakan, kami umat muslim ini kami gentleman dan kami proporsional. Tapi juga tolong yang menghina agama Islam proses juga. Ya. Kemarin saya dengar Yosef Paulusan katanya mau melaporkan. Ya kapan Yosef Paulusan pulang? Laporkan Pak Agus, kita nggak ikut-ikut. Yosef Paulusan pulang, Sabun Ibrahim pulang, laporkan Pak Agus. Ditunggu, jangan cuma ngomong aja kan, penjarakan Agustan, tapi dia nggak pulang. Yosef Paulusan, Sabun Ibrahim mau penjarakan Agustan, tapi saya mudah tidak berani pulang dari Amerika. Gimana sih? Ya, mudah-mudahan kita dapat hikmahnya. Dan buat teman-teman, mari kita berdakwah dengan hikmah dan dengan cara yang baik yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita doakan juga Pak Agus cepat sembuh, ada anak yang jagain, kita juga cepat dapat hidayah dari Allah. Mudah-mudahan Pak Agus juga semakin sehat, semakin pulih dan semakin bijak lagi dalam berdakwah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia kondisi terbaru dari Ustadz Agustan usai menempelkan Alkitab di pantatnya dan kemudian dia kentut. Tidak lama setelah kemudian teman-teman dia mengalami sakit dan terbaring. Nah, teman-teman mungkin kalau dia tidak dalam keadaan sakit, mungkin dia sudah dijemput oleh kepolisian. Dan kita lihat tadi Alkitab yang dia tempelkan di pantatnya itu sudah tidak ada isinya ya. Saya kurang tahu apakah kemarin waktu dia menempelkan itu di pantatnya ada isinya atau tidak, atau mungkin mungkin sudah dicopot isinya karena takut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, sampai videonya pun sudah dihapus dari channel Ustadz Agustan. Nah, kita nggak tahu apakah sudah diambil isinya dari sampulnya sehingga itu bisa menjadi bukti nanti bahwa ya itu tidak ada isinya. Itu hanya sampulnya doang ya untuk meringankan hukuman bagi Ustadz Agustan. Kita tidak tahu apakah benar ada isinya atau tidak. Nah, teman-teman, ini pelajaran bagi kita ya, buat saudara-saudara kita yang Muslim dan juga saudara-saudara kita yang Kristen. Berhentilah kita untuk menghujat agama satu sama yang lain, itu tidak ada artinya. Apalagi Ustadz Agustan tadi dia berkata bahwa dia emosi, dia terlanjur emosi. Ya harusnya orang yang sudah belajar agama, ya belajar sabar. Karena memang selama ini juga dilihat Ustadz Agustan ini dari dulu sampai sekarang setelah dia mualaf, itu luar biasa dia menghujat kekristenan. Jadi kalau orang Kristen menanggapi itu jangan emosi dong. Nah, jangan emosi. Jadi saya kurang tahu akar pahit apa yang ada di dalam hati Ustadz Agustan. Sehingga ketika akar pahit itu berlarut-larut sampai bertahun-tahun tidak diselesaikan, maka puncaknya itu fatal. Inilah puncak dari akar pahitnya itu. Meluap. Dan itu fatal setelah itu sudah keluar. Jadi ini yang perlu kita pahami teman-teman ya. Supaya kita itu benar-benar sabar. Kalau sudah bicara masalah agama, ya harus sabar menanggapi satu sama yang lain. Jangan kebablasan. Kita tidak pernah rindu atau tidak pernah mau Ustadz Agustan ini mendapatkan kondisi atau mengalami kondisi yang seperti ini. Tetapi dia yang memberikan perangkapnya sendiri atau dia yang membuat perangkapnya sendiri teman-teman. Ketika dia membuat perangkapnya sendiri, dia sendiri yang jatuh ke dalamnya. Nah, padahal dia mengaku mantan pendeta. Harusnya dia lebih bijaksana lagi. Dia lebih baik lagi setelah sudah mualaf. Supaya buahnya itu bisa dilihat, oh luar biasa Ustadz Agustan. Setelah dia mualaf, luar biasa dia bisa lebih baik lagi dari yang waktu jadi pendeta. Nah, dan kemudian Khomeini ini tadi dia berkata, ya siapa yang berbuat itulah yang bertanggung jawab. Dan dia berkata, ya orang-orang yang menghina Islam juga harus ditangkap. Nah, teman-teman, siapa yang menghina atau menista agama Islam tidak pernah ditangkap? Anak Batak sudah diproses.
MKC sudah, Gracia Pelo itu sedang diproses. Siapa? Nah, siapa yang masih belum? Itu sudah. Kalau masalah Paul Jang dan Saifuddin Ibrahim, itu karena mereka bukan tinggal di Indonesia. Mungkin kalau tinggal di Indonesia itu sudah dijemput. Jadi tidak ada yang namanya orang Kristen itu melakukan penistaan kemudian dibebaskan. Ya yang kita lihat faktanya itu semua diproses. Sekalipun itu tidak cukup bukti bahwa mereka menista. Mereka hanya menanggapi sebenarnya. Mereka hanya menyampaikan sesuai data. Ya tetapi ketika salah di mata hukum ya diproses juga. Itu makanya kita perlu hati-hati dalam menanggapi siapapun yang menista agama kita. Bahkan kalau boleh ya kita berdoa bagi mereka. Dan orang Kristen tidak pernah mengutuk Agustan ini. Ya kerinduan kita supaya Agustan ini bisa sehat kembali, bisa pulih kembali, dan ini menjadi pelajaran yang kedua bagi dia, karena kemarin dia pernah masuk rumah sakit juga ya, dan itu dikunjungin oleh pendeta Daniel, dan setelah itu dia mengulang lagi hujatannya itu terhadap kekristenan, dia kena lagi. Nah, jadi kalau Agustan masih ada sampai saat ini, itu artinya Tuhan sudah memberikan kesempatan yang cukup luar biasa untuk Agustan agar bertobat, agar berubah dari perbuatannya yang sia-sia. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan itu tidak berkenan kepada kematian orang fasik, kepada kematian orang jahat. Nah, tetapi Tuhan lebih berkenan kepada pertobatan mereka. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Jadi artinya kalau Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, itu artinya Tuhan mengizinkan mereka hidup untuk bisa bertobat. Dan itu yang berkenan kepada Tuhan ketika mereka bertobat. Dan Agustan ini tidak belajar dari beberapa orang penghujat Kristus itu sudah meninggal. Seperti Ahmad Dedat, menantang Tuhan, melawan Tuhan. Sama seperti halnya yang dilakukan oleh Ustadz Agustan. Menantang Tuhan, menantang kuasa Tuhan. Dan kemudian juga Mega Fitria, dan kemudian Moko Ginta, Ko Stephen Indawibowo, itu mereka sudah tiada. Tetapi jejak digital mereka masih ada sampai sekarang mengenai penghujatan-penghujatan mereka terhadap kekristenan. Jadi Ustadz Agustan ini tidak belajar dari situ. Mau bermain-main dengan Tuhan, bermain-main dengan kuasa Tuhan. Nah, dia tidak malu melihat anak gadisnya yang masih Kristen itu. Bagaimana perasaan anaknya ketika kitab suci yang diimani oleh anaknya sendiri itu dihina oleh ayahnya sendiri. Nah, jadi ini bagi kita sekali lagi, marilah kita berhenti untuk memperdebatkan suatu agama itu, karena yang namanya agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, ya kita jalankan masing-masing. Jangan hanya omong doang. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, tapi masih ganggu agama lain. Masih ganggu keyakinan orang lain. Nah, kenapa orang Kristen selalu muncul di YouTube sekarang untuk menanggapi para mualaf ini? Karena mereka sering membahas Alkitab, membelokkan tafsiran-tafsiran dari Alkitab itu sendiri. Ya bagaimana mungkin itu tidak ditanggapi? Bagaimana mungkin itu dibiarkan? Ya harus diluruskanlah, harus dijawab. Supaya orang tahu kebenarannya. Seperti Ustadz Kainama itu sampai sekarang dia masih sehat. Dia menghujat Kristen itu luar biasa, menjelek-jelekan Kristen itu luar biasa. Hampir tiap hari itu membahas kekristenan. Ya yang namanya juga mungkin itu profesinya untuk cari makan, ya nggak masalah bagi Kristen. Dan tugas Kristen itu yang meluruskan, menanggapi apa yang salah, yang sudah disampaikan oleh para mualaf mengenai kekristenan. Jadi itu yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya ini tetap menjadi pelajaran bagi kita, dan kita tetap berdoa buat kondisi Ustadz Agustan sekarang. Kiranya dia tetap dalam keadaan sehat, dan kiranya ini merupakan awal bagi dia untuk bisa memperbaiki dirinya ke depan, supaya dia lebih baik lagi untuk menjalankan agamanya yang sekarang. Demikian yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.